Kabar soal temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan masih terus bergulir. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik pada 8 Maret lalu oleh Menko Polhukam Mahfud MD. 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih. 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu. Baru sekarang bisa. Dulu angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Publik pun terus menanti kejelasan atas pernyataan ini. Apalagi kabar itu dilontarkan di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap para pejabat Kementerian Keuangan yang kerap bergaya hidup mewah. Lantas, apakah dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang diungkap Menko Polhukam ada kaitannya dengan harta fantastis para pejabatnya yang membuat masyarakat geleng kepala itu? Pada 11 Maret lalu, Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu di gedung Kementerian Keuangan. Sri Mulyani saat itu mengatakan tak pernah mendapat laporan terkait transaksi bernilai ratusan triliun rupiah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK seperti yang diterima Mahfud MD. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk Tindak Pidana Pencucian Uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu. Sementara Mahfud MD menyebut temuan transaksi 300 triliun rupiah yang diungkapnya itu merupakan tindak pidana pencucian uang dan bukan korupsi. Saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Pada 14 Maret lalu, PPATK juga telah buka suara atas kabar transaksi yang angkanya tak main-main itu. Dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan cukai dan perpajakan, disitulah kami menyerahkan yang namanya hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asalnya. Nah, kasus-kasus itulah yang memiliki nilai yang luar biasa besar, yang memiliki nilai yang luar biasa masif. Kasus transaksi 300 triliun rupiah itu rupanya belum usai. Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan Kepala PPATK pun menggelar rapat bersama pada 20 Maret lalu.
Mahfud MD kembali menegaskan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang diungkapnya itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang, bukan korupsi. Yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Komisi 3 DPR RI akhirnya memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menjelaskan tentang adanya transaksi janggal yang nilainya lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan itu. Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda, membeberkan adanya transaksi ratusan triliun rupiah yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya. Menurut PPATK, bahwa transaksi mencurigakan yang nilainya lebih dari 300 triliun rupiah tersebut bukanlah serta-merta terkait korupsi di Kementerian Keuangan, namun merupakan tindak pidana pencucian uang. Ya, sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar, ini bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. RAT, GHTP, BA, kemudian DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK. Jadi kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami banggakan, membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah keluar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Pimpinan. Oke. Hal ini sontak membuat suasana sidang menjadi ramai. Hujan interupsi pun terjadi. Anggota Komisi 3 menganggap hal ini adalah masalah yang tak main-main. Sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang, Pak Ipan, ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang. Saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Dalam penjelasannya, PPATK menegaskan transaksi janggal 349 triliun rupiah itu seharusnya menjadi bahan tindak lanjut oleh Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Menjadi pertanyaan banyak orang. Gaduh nih ceritanya nih. Jangan-jangan nih oknum Kementerian Keuangan. Tapi tadi diklarifikasi, bukan di Kementerian Keuangan, tapi ada transaksi yang asal usulnya itu dari Kementerian Keuangan. Ada 2, bea cukai dengan pajak. Jadi sebenarnya Pak Ivan sendiri tidak menyampaikan ke publik duluan. Itu hanya melaporkan langsung kepada Ketua Komite Nasional. Tapi lagi-lagi saya berharap tanggal 29 Maret itu ada Bu Menteri, ada Pak Menko, ada Pak Ivan juga, untuk kita selesaikan apakah informasi yang buat gaduh ini bisa diselesaikan dengan segera, atau ada penyelesaian sampai terdalam. Misalnya pelaporan itu nyampe ke penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Nah, ini harus jelas. Kalau nggak jelas, maka kita Pansus akan bergerak untuk melakukan sesuatu pendalaman lebih dalam. Kabar transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD masih menjadi polemik. Klarifikasi PPATK serta pernyataan tegas Menko Polhukam yang menyebut bahwa transaksi ratusan triliun di Kementerian Keuangan itu bukan korupsi, tapi tindak pidana pencucian uang, memantik pertanyaan publik. Benarkah transaksi janggal bernilai fantastis yang ditemukan PPATK itu bukanlah merupakan tindak pidana korupsi sama sekali? Karena memang kenyataannya tanggal 7 Maret itu disebutkan ada blokir berkaitan dengan LHKPN kan waktu itu. Kemudian 8 Maret itu PPATK menyampaikan ada 300 triliun transaksi mencurigakan yang 480 pegawai Kementerian Keuangan kemungkinan terlibat, termasuk nomine-nomine, bahkan disebutkan seperti itu oleh PPATK. Masa masyarakat merespon karena masyarakat dan media itu kan fungsinya kontrol. Itu dibilang bahwa kita salah menerjemahkan, memang begitu kok yang disampaikan. Nah, sekarang permasalahannya tiba-tiba sempat juga disampaikan antara Pak Mahfud, Menkyu maupun PPATK bahwa 489 kemarin dikatakan bahwa itu tidak ada korupsinya, dari mana tahunya gitu kan, belum. Kan baru ada transaksi mencurigakan yang namanya TPPU yang harus disampaikan kepada penyidik, yang didalami kemudian diambil kesimpulan dalam penyidikan itu
ini kejahatan asalnya apa? Apakah korupsi? Apakah memang pajak atau bea dan cukai atau kejahatan lain? Ini kan jadi aneh gitu ya, artinya jadi dikatakan bahwa jadi meliar dan sebagainya. Mantan Kepala PPATK, Yunus Hussein juga memberikan pandangannya. Menurutnya, temuan transaksi janggal 300-an triliun rupiah itu harus diselidiki lebih lanjut. Karena bukan tak mungkin ada dugaan tindak korupsi di balik transaksi mencurigakan itu. Jadi itu perlu di follow up dengan, kalau menurut saya udah bisa penyelidikan, karena kewenangan itu ada pada para penyidik tadi gitu. Jadilah bukti permulaan, 2 biji tadi, 2 alat bukti, kemudian unsur didakwakan. Kalau sudah ada berarti sudah ada perbuatan pidana dan sudah ada calon tersangkanya. Kalau nggak ada ya dihentikanlah kasus itu. Jadi tidak memaksa juga. Dan terkait dengan angka-angka yang beredar besar 340-an triliun itu memang ada pidana kepegawaian di dalam ya, mungkin korupsi, ada juga pidana TPPU dari pajakan, ada pidana TPPU dari cukai atau kepabeanan penyelundupan. Jumlahnya bisa besar seperti itu, apalagi kalau dihitung secara kumulatif ya. Transaksi debit kredit keluar masuk dihitung ya pasti jumlahnya akan sangat-sangat besar. Tapi berapa saldo sebenarnya, outstanding balance-nya perlu dilihat kasus per kasus, diselidikilah berapa besar uang yang ada di situ. Ya, masyarakat tentu menanti tindak lanjut atas temuan transaksi janggal ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Bukan tanpa alasan, masyarakat berharap pemerintah atau pihak berwenang bisa bertindak tegas atas tindak penyelewengan dan gaya hidup mewah sederet pejabat di jajaran Kementerian Keuangan yang membuat miris. Ya, seperti Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat di Ditjen Pajak yang memiliki harta bernilai fantastis. Aset-aset Rafael terbongkar setelah anaknya yang gemar pamer gaya hidup mewah terjerat kasus penganiayaan. Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Prabono, juga menjadi perbincangan publik setelah hobinya yang juga suka pamer harta di media sosial viral. Mirisnya lagi, istri dan anaknya juga punya hobi sama, yakni gemar pamer harta di media sosial. Masih ada tak sedikit nama pejabat di jajaran Kementerian Keuangan yang juga tak luput dari sorotan publik karena gaya hidup tak sepadan dengan penghasilan mereka sebagai aparatur sipil negara atau ASN.